Ada. As-Siddiq. Al-Ikhlas Jati Hurib. Ada? Al-Ikhlas Jati Hurib. Ada? Ya, baik. Karyasari Hidayatus Shalihin. Ada berapa? Makin banyak. Sudah quorum, acara sudah bisa dimulai. Kepada Bapak Ketua NWCNU kami persilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Bapak Haji Aas Ahmad Basit, kami siapkan tempat duduknya. Kemudian pengurus Persatuan Islam, pengurus cabang Persatuan Islam, kami persilakan untuk menempati tempat duduk. Yang pakai masker ungu, tolong agak ke depan sedikit, jangan terlalu rapat. Ini masih ada kursi yang masih kosong, silakan diisi. Ini ada kursi Kepala KUA, kami mohon kesediaan Bapak Haji Karjan untuk mewakili Kepala KUA di sini. Selamat datang pada Bapak Datrani atau perwakilannya. Saudara kami pakai masker jadi nggak kenal Pak, maaf ya. Pak dan Ramil silakan menempati tempat sebelah. Ini ngobrol kepanasan ini. Itu Pak Kapolsek. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami muliakan para ulama, para kiai, wabil khusus Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ruas Depok, Bapak Kiai Haji Ahmad Tamiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Asbida, Ibu Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Datrani. Yang kami hormati Ibu Asbida Mas Bengkok. Yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Kalangsari. Yang saya hormati Bapak Ketua NWCNU Rengas Dengklok. Yang saya hormati Bapak Ketua PC Muhammadiyah Kecamatan Rengas Dengklok. Yang saya hormati Bapak Ketua PC Persatuan Islam Rengas Dengklok. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Se Kecamatan Rengas Dengklok. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak-bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Se Kecamatan Rengas Dengklok. Mari kita awali pertemuan silaturahmi kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini adalah intinya bersilaturahmi. Kita akan membahas bagaimana sikap kita menghadapi wabah COVID-19, terutama untuk masjid-masjid yang ada di Kecamatan Rengas Dengklok. Baik akan membahas tadi sudah bilang saya yang pertama adalah udah ada dilanjutkan pemetaan wabah COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Rengas Dengklok. Dilanjutkan mau'izah hasanah atau penyampaian saran-saran yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua NU
memutuskan bagaimana langkah bersama kita dalam menghadapi COVID-19 ini, terutama kaitannya dengan sholat Jumat, ibadah Ramadan, dan ibadah Idul Fitri. Agar tidak terlalu menyita waktu, kami persilahkan yang terhormat Ibu Camat Rengas Dengklok, Ibu Hajah Sri Rejeki. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatan wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wasallim. La haula wala quwwata illa billah wa la ma'badu. Yang terhormat sesepuh agama, tokoh agama, Ayah Haji Ahmad Damiri yang saya hormati. Yang terhormat Kecamatan Rengas Dengklok. Yang terhormat Ketua MWCSU Kecamatan Rengas Dengklok, Ketua Persis Kecamatan Rengas Dengklok, Ketua Muhammadiyah Kecamatan Rengas Dengklok, Kepala Puskesmas hadir di sini, Puskesmas Kalangsari dan Rengas Dengklok, kemudian dari KUA ya Pak ya, KUA, para kepala desa, para DKM, Kecamatan Rengas Dengklok. Bapak-bapak yang hadir, mohon maaf sekiranya tadinya acara kita mulai jam 8, tetapi jam 9 lebih baru bisa dimulai. Memang selain Kapolsek, sekarang kita akan membahas Jumatan. Ketika saya hari Jumat, saya dari Rengas Dengklok pulang ke Pemda, saya ke Pemda pas Jumatan. Kalau masih besar memang sudah hasil musyawarah tidak mengadakan sholat Jumat. Tetapi ketika saya pulang pas sholat Jumat itu, saya lihat Masjid Al-Islah yang pinggir jalan. Ketika khutbah, saya melihat para jamaahnya tidak menjaga social distancing, duduknya masih berdekatan. Ya. Jadi saya juga nanti kan minta arahan dari MUI ini bagaimana. Jadi kalau memang mau dilaksanakan Jumatan, memang harus yang daerah itu saja, misalnya yang jamaahnya homogen lah gitu, homogen. Tetapi kita juga mesti memperhatikan protokol beribadah. Sudah dikeluarkan edaran dari Bupati Karawang tentang protokol beribadah. Nanti tadi sudah dibagikan ya, semoga nanti dijadikan. Jadi nanti keputusannya kalaupun memang harus dilaksanakan, tolong ikuti protokol-protokolnya. Saya tidak mau kita menganggap masalah ini menjadi ringan, karena virus ini kan dengan cepat sangat menyebar. Kemudian beberapa kali kami juga pernah dikumpulkan para camat ini, kalau arahan dari Wakil Bupati Karawang, jika suatu daerah ada yang positif, maka Jumatan bisa diganti dengan sholat zuhur. Kemudian surat-surat dibaca, surat makiyah yang pendek. Kemudian khotbahnya juga pendek. Tetapi saya nanti minta dari Kepala Puskesmas, Bu, suatu daerah yang positif ini apakah hanya lingkup desa, lingkup dusun, atau bagaimana? Nah ini saya nanti pemetaan dari Kepala Puskesmas. Kemudian saya beritahukan juga bahwa pemerintah kecamatan dengan desa sudah melakukan langkah-langkah, dan kita sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita sudah gencar melaksanakan sosialisasi COVID di seluruh masyarakat. Kemudian juga sudah pemasangan spanduk, sudah penyemprotan sudah juga ke rumah penduduk. Walaupun saya minta kesadaran sendiri untuk penduduk, mungkin bisa secara kontinu Pak Lurah. Kemudian untuk masjid juga setiap jadi tidak hanya sekali aja masih disemprot, sering kontinu ya. Khususnya misalnya mau sholat Jumat, berarti setiap paginya disemprot gitu. Saya sudah, alat semprot sudah ada ya Pak Usus ya. Kalau misalnya visi DKM era minta ke lurah, pinjam ke DKM bisa ya, begitu. Kemudian pendataan, kita sudah melakukan pendataan juga. Kemudian masker juga, khususnya saya minta tentang arahan masih ada kebingungan Pak Kiai, kebingungan di antara DKM ini bagaimana Jumatan. Waktu rapat DKM masih, kalaupun memang ada yang perlu itu kita bahas bersama lah nanti. Saya rasanya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Puskesmas Kalangsari, Bapak Ketua DKM Desa, dan para ketua DKM yang hadir, yang saya
hormati kepala desa dan seluruh tokoh agama yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ada dalam acara ini. Wabil khusus saya hormati mewakili negara dan pemerintahan ya. Saya Camat Daramil Puskesmas ini mewakili negara, dan negara harus hadir memberikan sosialisasi kepada warganya. Dan ini terima kasih nih yang terhormat bapak-bapak semua, ini adalah yang notabene sumber daya manusia yang diunggulkan ya. Ada yang memangku sekarang adalah menjabat ya, ada yang tokoh terhormat menjadi pimpinan tingkat desa maupun kecamatan maupun pimpinan di tingkat masjid ya. Kita harus mensyukuri ya, mensyukuri kita masih diberikan kepercayaan menjabat saat ini sebagai apa. Nah, kalau sudah tahu menjabat sebagai apa, berarti akan tahu status dan kedudukan siapa diri kita. Bukan memandang nama, bukan nama dan Suparno, bukan, tapi status dan kedudukan adalah mewakili negara sebagai Kapolsek. Bapak Haji Uus bukan namanya, memandang namanya Haji Uus, bukan. Bapak Haji Uus adalah saat ini menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Besar. Berarti role status teori atau status dan kedudukan orang saat itu adalah yang menjabat saat itu ya. Itu Bapak semua perlu kita dulu sebagai fondasi atau landasannya. Jadi nanti jangan sampai bicara asal ngomong, bukan begitu. Jadi kita nanti bicara ini ada landasan hukumnya. Saya mewakili negara berarti menyampaikan apa yang dikehendaki oleh negara melalui saya saat ini menjabat sebagai Kapolsek, mewakili negara tingkat wilayah hukum Kecamatan Rengasdengklok khususnya saat ini. Kalau saya 3 kecamatan nanti, jadi saya sosialisasi ini nanti 3 kecamatan ya, hadir semua. Baik, itu secara umum supaya kita tahu role dan status teori, status dan kedudukan orang saat itu siapa diri kita. Nah, setelah tahu diri baru bisa menjabarkan, baru bisa tahu apa sih yang harus dilakukan, apa sih tugas pokoknya, apa sih saya harus menganut kepada siapa, saya siapa, tunduk kepada siapa, saya harus berbuat apa, dan mentaati peraturan yang berkaitan dengan alur saya sebagai apa. Nah, kalau semua warga negara sudah tahu tentang role dan status teori, status dan kedudukan orang saat itu, insya Allah ya, tidak ada namanya miskomunikasi, tidak ada namanya permusuhan, tidak ada namanya antar tetangga tidak saling tegur, tidak akan ada. Kalau menyadari, semua tahu diri, tahu status dan kedudukan masing-masing. Nah, itu saya sampaikan dulu sebagai dasar dulu. Nanti jangan sampai orang bicara ya, intinya tidak tahu tapi sudah terjadi miskomunikasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih banyak ya atas dukungan seluruh stakeholder ya, terutama bapak-bapak tokoh agama, khususnya saya termasuk juga Pak Haji Uus ya, kadang-kadang membantu tugas kepolisian, setidaknya memberikan himbauan Kamtibmas kalau di masjid. Dan saya juga kalau ke masjid-masjid yang lain juga setidaknya terima kasih ada sedikit pencerahan dari tokoh di situ yang setidaknya juga membantu kami untuk membantu situasi Kamtibmas di wilayah, minimal di wilayah itu, di wilayah sekitar masjid, dengan ceramahnya dan lain sebagainya, himbauannya itu termasuk setidaknya saya terbantu ya dengan himbauan-himbauan dari tokoh-tokoh agama itu. Kemudian kita ini di wilayah Rengasdengklok ya, diri semua kita masyarakatnya heterogen ya, berbagai suku, bahkan berbagai aliran agama. Nah, kita harus solid, harus kompak, harus rukun. Garis besarnya begitu. Kalau sudah hidup bermasyarakat itu sudah solid, kompak, rukun, saling bantu, insya Allah ya kerukunan umat beragama akan terjalin. Kehidupan bermasyarakat sosial juga akan terjaga,
otomatis roda perekonomian semakin tumbuh, berkembang, dan secara logika kalau ekonomi berkembang berarti mendukung kesejahteraan masyarakat. Ya, itu. Kemudian saya akan berbicara pada intinya. Kita kumpul ya, kita kumpul ini saya terima kasih banyak hadirin semua bisa menyempatkan waktu, tenaga, pikiran untuk kerjasama mengatasi ya wabah virus corona atau COVID-19. Perlu diketahui atau sedikit saya cerita hadirin semua ya, COVID-19, saya bukan ahli tim medis, namun saya juga sudah ditantang di Polres, sudah berulang kali seluruh Kapolsek untuk memberikan ilmu yang sudah didapat dan harus disosialisasi secara garis besar pada masyarakatnya. Bapak-bapak mewakili sumber daya manusia yang punya nilai lebih, jadi nanti bapak-bapak juga bisa setidaknya memberikan sosialisasi, memberitahu kepada tetangga kiri kanan, jamaah dan lain sebagainya, sehingga warga itu dengan cepat mengetahui garis besar apa sih virus corona, apa sih COVID-19, bagaimana dampaknya, bagaimana cara pencegahannya. Nah itu nanti ada kalau di saya itu dalam istilah polisi ada mapping ya, ada mapping. Kalau nanti Ibu Puskesmas mungkin bisa memaparkan desa wilayah mana yang dikatakan zona ya. Sebetulnya kalau kita mengikuti teori itu tidak boleh terlalu dipublikasi ya, tidak boleh terlalu dipublikasi supaya apa? Tidak menimbulkan panik, tidak menimbulkan kecemasan. Yang penting stakeholder itu mau berbuat untuk mengatasi, untuk menanggulangi ya diri semua. Itu yang menjadi pokok supaya masyarakat tidak menjadi panik yang berlebihan. Itu. Baik, saya akan sampaikan tentang COVID-19 atau virus corona. Asal mula virus corona itu ditemukan oleh tim medis dunianya ya, oleh ahlinya. Di sana timbul pertama adalah di Wuhan, di provinsi Wuhan, negara Cina. Ya, kemudian di sana kan banyak interaksi masyarakat dunia. Orang Indonesia juga ada, mahasiswa ada, ya, hampir masyarakat dunia ada di sana. Virus corona ini notabene virus yang ukurannya terbesar sepanjang sejarah. Walaupun terbesar juga nggak akan bisa terlihat oleh mata kita, ya, nggak akan bisa terlihat. Kemudian virus corona ini bisa menyebar, bukan terbang sendiri, Pak, ya, bukan kena angin terbang sendiri. Jadi virus corona ini mewabah, menjalar ke orang itu mengikuti pergerakan orang, mengikuti interaksi orang, ya. Disitulah perlu kedisiplinan per orang. Nanti akan saya sampaikan, termasuk punten nanti kita ajari cara cuci tangan yang baik dan benar. Mau dari presiden pun begitu, ya. Nanti lebih spesifik sebenarnya dari Ibu, ya, cara cuci tangan yang benar dari puskesmas, ya, bahwa virus corona dari Wuhan. Kemudian perlu diketahui ya diri semua, Wuhan atau negara Cina ini justru sekarang negara itu menjadi contoh penanggulangan pencegahan virus corona yang paling ampuh. Kenapa demikian? Negara sana, provinsi sana sudah, masyarakat sudah bisa menikmati udara bebas, Pak, ya. Kenapa demikian? Karena masyarakat sana sangat disiplin mengikuti anjuran negara, mengikuti perintah negara. Dan memang masyarakat Cina di sana dari dulunya setidaknya kononnya juga disiplin, ya. Punten ini saya sampaikan, beda dengan negara yang menganggap remeh dan telat untuk mengantisipasinya. Contohnya ada, Pak, ya, semakin banyak korban ribuan karena menganggapnya bahwa virus corona itu apa. Nah itu namanya menyepelekan, tidak disiplin diri, ya.
Saya sampaikan tadi, virus corona bergeraknya adalah dari orang ke orang, berinteraksi. Ya, bukan virus terbang sendiri, bukan. Jadi berinteraksi. Interaksi orang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Orang tersebut tidak tahu misalnya sudah terpapar virus corona atau belum. Nah, kalau orang itu sudah terpapar dan dia tidak tahu, dia bergaul, berinteraksi, pindah dari suatu tempat ke tempat lain, nyopir mobil kayak, naik umum kayak, ya pegang suatu pintu, pegang benda-benda apa, kemudian dia pergi, tidak sadar bahwa yang dipegang itu sudah ada virus juga. Nah, virus itu kemudian dipegang atau benda tadi dipegang oleh orang lain. Orang lain tersebutlah yang kena juga, terpapar juga oleh virus itu. Jadi saya jelaskan, itulah cara virus atau bergeraknya virus untuk menular kepada manusia, sehingga manusia itu terpapar virus yang positif itu. Itu yang secara garis besar dan lain sebagainya, ya. Contoh yang gampang tadi malam saja, tukang jahit, ya. Ini kalau nanti sudah di rapid test tukang jahit ini keluarganya ada yang positif lagi, semakin rawanlah Dengklok Utara itu, khususnya Kecamatan Ngas Dengklok. Bapak perlu berpikirnya ke sana, ya. Kalau nanti sudah dites rapid, ya, keluarganya ada beberapa, tapi mudah-mudahan tidak positif, kan gitu. Mudah-mudahan saja. Kalau ada yang positif, si A itu nanti sudah berinteraksi, ya, beli ini ke tempat ini, bawa uang, ya, bergabung, bersalaman, dan sudah, itu namanya itulah penularan bapaknya di situ, ya. Punten saya sampaikan panjang lebar ini, ya Pak Ketua, ya, biarlah penyebarannya bukan semakin sedikit, semakin nambah. Dan kalau tidak diikuti dengan peraturan dan tidak diikuti dengan anjuran yang tegas dan tidak diikuti disiplin yang benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat, akan terjadi suatu yang sulit untuk mengatasi negara, untuk mengatasi warga negara kita ini. Ya, saya jelaskan secara berpikir panjang dulu, dampak negatifnya dulu. Kemudian, apakah kita akan mau dengan tidak jelas kapan berakhirnya penyebaran wabah virus corona ini? Ya, apakah kita akan membiarkan anak sekolah tidak sekolah? Apakah kita akan membiarkan roda perekonomian akan mati? Apakah kita akan membiarkan PHK di mana-mana? Membiarkan pengangguran? Yang semua itu nanti akan mewujudkan kerawanan nasional yang sangat tinggi. Kita bayangkan saja, semua larinya akan urusan perut. Ini adalah Dandim, Kapolres, Bupati, ya, karena bupatinya masih dalam penyembuhan, berarti Sekda. Nah, itu negara tingkat kabupaten stakeholdernya itu. Nah, kemudian tingkat kecamatan, ya saya, camat, puskesmas, dan ramil. Nah, itu Pak, saya menyampaikan sosialisasi itu ada dasar hukumnya, bukan dari Suparno, bukan. Saya mewakili menyampaikan ini ada dasar hukumnya. Ya, ibarat kita Pak, ibarat kita ini, negara kita dasar hukum yang tertinggi adalah UUD 45. Landasan ideal kita adalah Pancasila. Nah, itu adalah landasan hukum yang tertinggi. Ya, sama kayak saya Polri, saya punya pucuk pimpinan Kapolri, camat punya mewakili pemerintahan, punya pucuk pimpinan Pemda, kalau kabupaten Bupati, ya, Pak Daramil sama Dandim, ya, ujung-ujungnya semua ke panglima tertinggi, kepala negara, kepala pemerintahan adalah presiden. Ya, presiden mengeluarkan suatu ketegasan, ya, sudah diviralkan di segala media, ya, dengan mengeluarkan PP 21 tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar. Itu mengatur secara spesifik nanti yang termasuk yang kita bahas Pak, ya, bagaimana cara sholat diperbolehkan atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu tolong saya nyampaikan, kita mengacu pada hukum yang tertinggi, ya, tidak boleh kita asumsi sendiri, ya, mengedepankan suatu kelompok tertentu,
Ya tidak boleh, karena mengacu pada landas hukum tertinggi tadi. Itu ya Bapak semua. Harus tahu dulu, status saya sebagai apa ya? Saya Kapolsek, saya mengacu atasan lebih tinggi saya adalah Kapolres, Kapolda, Kapolri, Kapolri tetap ke Panglima tertinggi, Presiden. Ya, Presiden nggak bisa semena-mena, oleh rakyat juga. Nah, kemudian bicara hukum. Hukum kita tertinggi tadi saya sampaikan, UUD 45 dan Pancasila. Nah, semua akan teratur di situ. Kalau dari agama, Kementerian Agama, nah gitu nanti. Ya, kalau dari MUI ada Fatwa MUI. Fatwa MUI adalah yang tertinggi, Fatwa MUI dari MUI pusat. Nah begitu Pak, harus tahu dulu alurnya. Alurnya harus tahu. Jadi bukan kita, saya nggak ahli-ahli agama banget sih. Nanti tentang agama yang bicara ya orang-orang agama. Tapi saya bicara porsinya sesuai alur aturan hukum dulu. Ya, supaya kita tidak tumpang tindih, supaya kita tidak mementingkan suatu kelompok atau golongan tertentu. Ya, semua ini nanti tujuannya adalah untuk membuat utuh warga negara, untuk menyehatkan seluruh orang atau manusia. Bukan kepentingan saya polisi mewakili negara, bukan kepentingan kelompok tertentu, bukan, untuk kepentingan seluruh umat. Ya Bapak semua, aturannya ini untuk kepentingan seluruh umat. Karena apa? Pencegahan atau penanggulangan virus corona ini ya perlu antisipasi yang benar-benar orang itu mau melaksanakan dari mulai diri sendiri. Nggak ada orang lain Pak, dari mulai diri sendiri. Ya, saya akan panjang lebar nanti supaya mindset kita, pola pikir kita diasah. Ya, benar-benar merubah, bukan mementingkan atau egoisnya seorang kelompok tertentu, bukan Pak. Ya, harus ada mindset nih, pola pikirnya ini. Oh ya, saya harus menyelamatkan umat saya. Bagaimana cara menyelamatkan? Oh berarti saya harus mengikuti anjuran. Anjuran yang benar dari mana? Kita dipimpin itu negara yang memimpin siapa? Ya kalau sudah anjuran yang memberikan anjuran negara kan menyelamatkan warganya tujuannya. Nah, kenapa tidak diikuti oleh anjuran negara itu? Nah gitu ya Bapak semua. Yang selanjutnya saya punya fotokopi ya Fatwa MUI pusat dengan Kementerian Agama. Ini sebagai acuan Pak ya, sebagai acuan. Bapak kalau pengen lihat bisa aja dibuka di komputer itu ada. Kalau pengen kopi nanti mungkin saya perbanyak ya. Bisa nanti yang terhormat para ketua DKM, punten ini kerjasama, tolong bisa juga mensosialisasi tentang isi dari Kementerian Agama ini dan Fatwa MUI. Jadi nanti kan sudah tahu, punten, karena untuk menyelamatkan umat ya kita nanti nggak ada miskomunikasi, perdebatan yang meruncing, nggak akan ada. Nah itu ya, itu saya sampaikan garis besar supaya kita nanti ada landing point, ada kesimpulan yang notabene kesimpulan tersebut adalah membawa manfaat bagi seluruh umat. Sama-sama kita bersatu untuk mengeliminir ya. Mudah-mudahan virus corona itu cepat pergi ya. Dengan maksud supaya roda perekonomian jalan, anak sekolah bisa aktivitas lagi, seluruh elemen masyarakat bisa kehidupan normal seperti biasa. Kalau tidak dengan cara begitu, Bapak semua ya, punten ini sudah dibahas di segala media oleh pakarnya. Saya hampir tiap malam nggak tidur Pak. Ya terus kayak tadi malam aja Ibu Camat sampai jam setengah. Kalau Ibu Camat tanggung jawab ya Ibu Camat di sana bagi tugas. Saya di lokasi. Ya di lokasi orang yang terpapar itu mengimbau ya, menyarankan segala seluruh cepat untuk mengurusnya, termasuk kades saya kasih tahu. Nah, saya mengamankan di sana bagi tugas itu ya. Kalau tidak diikuti disiplin dari masing-masing perorangan, nonsen Pak ya, tidak mungkin akan bisa mengatasi secepatnya untuk mengeliminir atau meniadakan daripada virus corona ini.
Itu saja secara garis besar saya sampaikan. Nanti tahap kedua mungkin setelah paparan dari yang lain saya akan berikan lagi, setidaknya ada landing point kesimpulan ya tentang korelasi tugas pokok dari saya kepolisian. Yang terakhir, saya mohon kerjasama, mumpung ini kumpul hadirin yang terhormat semua, nanti bisa menyampaikan ya, bisa memberitahu sosialisasi ya ke seluruh warga. Kalau ketua dekan ke umatnya, kalau MUI juga mungkin ke seluruh ulamanya, kerjasama satu suara untuk mengeliminir, meniadakan ya, supaya virus corona ini cepat-cepat pergi dengan tip-tip ya, tip-tip yang kedua nanti saya sampaikan. Baik, itu aja, terima kasih. Sedikit atau panjang lebar yang saya sampaikan, mohon maaf barangkali dalam penyampaian saya nanti ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya manusia biasa, tujuan saya semata-mata menyelamatkan umat, bukan kepentingan Suparno, bukan Pak, kepentingan seluruh umat ya, untuk negara, secara garis besar untuk negara kita. Itu, terima kasih banyak. Saya kiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga harus ditaati, sehingga ketika kita menyatukan langkah, akan secepatnya virus corona ini akan segera pergi. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, kita juga harus tahu posisi kita itu sebagai apa, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat, bukan melihat orangnya, begitu Pak ya, tapi sebagai apa. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bapak dan Ramid. Yang terhormat Bapak Haji Agustiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua DKM, yang terhormat Bapak Kapolsek, Ibu Camat, Ketua MUI, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah banyak disampaikan oleh Ibu Camat, Pak Kapolsek tentang virus corona yang mari kita sama-sama untuk bersatu, komunikasi supaya virus corona ini bisa kita atasi secepatnya. Karena kita berharap semuanya di bulan Ramadan ini kita kepingin melaksanakan ibadah seenak mungkin. Tapi dengan adanya virus corona ini banyak yang bertanya, bukan di sini saja, di wilayah tempat tinggal saya juga banyak yang bertanya bagaimana pada saat bulan puasa nanti, apakah kita bisa melaksanakan sholat tarawih atau bagaimana. Ini yang nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Kiai nanti, kelanjutan untuk ibadah kita. Karena kalau saya menjelaskan yang bukan bagiannya takut salah. Karena kalau bagian kami dari TNI dan kepolisian ya keamanan, tapi tidak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan, khususnya sholat Jumat. Saya Jumat kemarin, saya mau Jumat kemana bingung saya, karena informasi katanya di rumah di masjid besar ini yang biasa sholat Jumat di sini katanya tutup. Saya dapat informasi dari anggota saya katanya di kampung-kampung juga pada tutup. Hanya saya memaksakan pulang ke Purwakarta untuk sholat Jumat di sana. Ternyata di sana juga banyak masjid yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya ya kami kebetulan di rumah saya juga di Purwakarta di depan masjid, hanya kami sholat duhur berjamaah. Berarti masih banyak yang tidak taat kepada perintah pemerintah. Ini tugas kita semua, baik dari kepolisian, baik dari TNI, baik daripada para kepala desa, para tokoh agama, supaya menghimbau masyarakat kita supaya untuk menahan diri dulu, supaya tidak kita kumpul-kumpul yang secara dekat.
istilahnya yang keagamaan aja banyak yang dibubarkan, ini kok di mal-mal masih banyak yang berjubel belanja. Tapi kalau di Karawang saya lihat udah banyak yang ditutup malnya. Tapi nggak tahu kalau di Purwakarta kok beda, kok masih malnya masih perlu buka lebar dan masih berjubel. Hanya karena saya sebagai warga negara yang baik, saya tarik istri saya, kita pulang aja, kita makan seadanya aja di rumah daripada kita berjubel di sini, nanti malah kita pulang sakit. Nah ini, jadi ya untuk bapak-bapak juga, mari kita saling mengingatkan, khususnya keluarga kita, supaya kita semuanya sehat. Kemudian pesan saya, kalau memang kita pulang dari rumah setelah kita seharian ada di luar, baju kita jangan dibawa masuk ke rumah. Kita bersentuhan anak istri kita itu setelah kita mandi, ya Pak ya. Jadi begitu saya kalau pulang dari sini langsung ke rumah, saya buka pakaian di luar rumah, saya gantung pakaian saya di rumah, kemudian saya mandi, baru saya temui anak istri saya. Karena saya tidak mau saya membawa penyakit ke rumah. Jadi tolong juga bapak ini disadari, karena kita seharian di luar tidak menutup kemungkinan di baju-baju kita ini ada virus. Jadi jangan sampai kita datang ke rumah langsung kita mungkin dipeluk sama anak kita yang masih punya anak kecil, dipeluk sama cucu yang udah punya cucu. Jadi kalau yang nggak punya udah banyak dijual, tidak mahal, ya beli. Syukur-syukur kalau para kepala desa bisa membagikan ke masyarakatnya untuk memakai masker ini. Karena saya lihat saya papasan di jalan yang naik motor itu masih banyak yang tidak pakai. Kemarin di Jakarta yang dari Bekasi masuk ke Jakarta itu yang tidak pakai masker itu, begitu dibeli atasnya tidak membawa, disuruh pulang, jangan masuk kota Jakarta. Nah, jadi jangan di Jakarta aja yang dikotakan, di sini juga kita masyarakat kita dihimbau supaya ya semuanya sehat. Untuk masalah Jumatan dan sholat tarawih kemudian Idul Fitri nanti akan disampaikan oleh ahlinya, karena kalau bukan ahlinya yang menyampaikan takut salah. Jadi mari kita serahkan kepada ahlinya untuk menyampaikan supaya tidak ada kesalahan, bisa untuk pegangan sama kita semua untuk menyampaikan kepada tetangga kita, keluarga kita di sekitar tempat tinggal kita. Saya rasa itu, maaf kalau saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ramil. Beliau menyambut baik setiap langkah kita sesuai tupoksi kita masing-masing, dan tupoksi beliau adalah sebagai keamanan. Kemudian tidak hanya di Karawang, di beberapa tempat, terutama di Purwakarta yang beliau tempati, sudah banyak masjid yang tidak melaksanakan Jumatan, dan beliau mewaspadai kerumunan itu bukan hanya tempat ibadah, tapi beliau juga mengamati, mewaspadai kerumunan di luar tempat ibadah, terutama pasar dan mal, begitu Pak ya. Dan selama pasar, mal, toko-toko yang ramai dikunjungi belum ditutup, ya percuma juga kita mengadakan penutupan rumah-rumah ibadah, karena itu juga sama saja. Kemudian selanjutnya beliau menyoroti protokol pribadi saat pulang ke rumah, itu jangan sampai diabaikan. Kemudian yang terakhir, beliau menyoroti masalah penggunaan masker. Cukup jelas dari arahan dari beliau. Selanjutnya mari kita dengarkan mapping atau pemetaan sejauh mana virus COVID-19 ini di Rengas Dengklok yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Rengas Dengklok yang terhormat Bapak Ibu Hajah Cucu Siti Min Falah. Amma ba'du, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Rengas Dengklok beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Kepala Puskesmas Kalangsari. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Endam Damiri. Yang saya hormati Sekretaris MUI,
Yang saya hormati PC Muhammadiyah, PCNU, PC Persis, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid sewilayah Kecamatan Rengas Dengklok. Saya tidak akan panjang lebar ya, poin-poinnya saja yang akan saya sampaikan. Bagaimana pemetaan COVID di wilayah kerja Rengas Dengklok? Saya akan laporkan dulu. Untuk wilayah Puskesmas Rengas Dengklok terdiri dari 5 desa ya. Yang dalam pemantauan atau ODP 17 orang, yang selesai 28 orang. Jadi jumlah keseluruhan 46 itu dengan yang terkonfirmasi positif yang tadi malam heboh yang dikupas oleh Ibu Camat. Dengan data Desa Dewi Sari ODP 2 belum selesai, Kertasari 2 yang sedang dipantau, yang selesai 3, Rengas Dengklok Utara 3 yang dalam isolasi ya, pemantauan ODP yang selesai isolasi 4, Rengas Dengklok Selatan 7 yang selesai 4, Amansari 3 yang selesai 8, Duku Karya 9 sudah selesai. Sedangkan yang PDP 0 yang terkonfirmasi positif 1 yang tadi malam meninggal ya. Nah, sedangkan untuk wilayah Kalangsari ada 2 kasus, 1 ODP, 1 PDP yang kemudian menjadi terkonfirmasi positif, masih dirawat. Bagaimana pemetaannya? Kita sudah nyata wilayah kerja Kalangsari yang 3 desa, Kalangsurya, Karyasari ya Pak, sama satu lagi Kalangsurya, 1 positif wilayah Puskesmas Kalangsari, dan nyata-nyata wilayah kerja Puskesmas Rengas Dengklok pun 1 positif bahkan plus. Kalau yang Kalangsari insya Allah lah mudah-mudahan nanti sehat ya. Bagaimana itu sudah nyata-nyata ya. Kita tidak hanya waspada untuk Rengas Dengklok Utara saja. Rengas Dengklok Utara itu kan posisinya dekat dengan pusat pemerintahan ya. Siapa yang kontak dengan keluarga mereka, almarhum dan keluarganya, itu yang menjahit baju tidak hanya sebatas orang situ saja, bisa orang selatan, bisa Duku, bisa Pebayuran, karena memang riwayatnya tidak ada perjalanan ke luar negeri. Artinya apa ini? Transmisinya murni lokal ya. Kita tidak tahu dari mana. Sudah bolak-balik kan orang menjahit, diukur apa-apa, mungkin walaupun sehat carrier bisa menularkan. Kebetulan Bapak itu termasuk pasien imunokompromis, punya penyakit jantung, jadi memang imunnya itu berbeda dengan yang sehat-sehat. Ibu dan Bapak perlu diwaspadai. Rata-rata di seluruh dunia yang positif itu kisaran 20 sampai 40 tahun. Ini yang paling banyak menularkan. Kenapa? Karena memang seusia itu masih senang berinteraksi, senang kumpul-kumpul, senang ngerumpi, senang ngomong, senang begadang ya. Seperti di daerah kita aja di depan kecamatan, kalau malam-malam itu masih ada orang kumpul-kumpul. Nah inilah yang biang-biang corona penyebarannya. Tapi yang banyak sakitnya itu memburuk yang lansia atau sekarang tidak menjadi patokan. Di daerah Jakarta 28 tahun, dia rajin berolahraga, rajin nge-gym, tidak ada riwayat penyakit, tapi dia di ventilator. Artinya apa? Dia tidak tahan terhadap gempuran corona. Jadi kita memang tidak usah terlalu takut, tapi harus waspada. Bagaimana cara pencegahannya? Sudah dikupas semua sama Bu Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kepolisian. Saya tinggal penekanan saja. Yang pertama, social distancing, physical distancing. Saya pernah berjemaah di masjid, tapi masih ada orang batuk-batuk, tapi tidak sholat itu tidak berjarak. Nah ini berbahaya. Mudah-mudahan di sini yang lebih bagus lagi pakai masker. Saya tidak tahu hukumnya bagaimana kalau sholat itu menggunakan masker. Walaupun itu virus tidak melayang-layang di udara, tapi medianya tetap hidung, mulut, mata, daerah-daerah selaput lendir. Walaupun ini misalkan nih mic nih mengandung ini virus, dipegang terus tanpa sadar nih
tidak biasa cuci tangan, kita garuk-garuk wajah, hidung gatal dipegang, ya, muka dipegang, otomatis kan kena. Kenapa itu hukumnya wajib? Sekarang Bapak Presiden itu menghimbau pakai masker itu. Nah, kenapa social distancing, physical distancing harus dilaksanakan? Saya akan menggambar biar semuanya paham. Karena kalau hanya bicara-bicara ada yang ngerti, ada yang enggak. Berkurang karena memang gugus tugasnya berjalan, ya, satgasnya berjalan. Kalau tidak berjalan, saya dengan tim kecamatan dan Rangga dan Ibu dan Bapak, ini ada garis, ya. Pernah Bapak lihat mungkin ada kurve. Tadinya di kita tidak ada corona, ya. Terus ada kasus meningkat, terus meningkat, ya. Sedangkan fasilitas kesehatan kita, misal di Karawang hanya bisa menampung 100 yang positif. Karena ini terkait ICU dan ventilator. Oke, kalau yang sehat, ya, positif, tapi dia sehat, tidak butuh ventilator. Tapi bagaimana dengan yang tadi? Penyakit jantung, diabetes, penyakit imunokompromis, positif corona, itu butuh ventilator. Sedangkan ICU kita misalkan di Karawang ada 50. Kalau pasien kita 1000, kapasitas rumah sakit 100, ini yang sekian itu mau dikemanakan? Ini fasilitas kesehatan di sini, otomatis ada yang dikorbankan. Makanya kita tim dari Muspika harus menekan lajunya penyebaran, bukan tingkat keparahan. Kalau sakit mah ada 2, mati, hidup, selamat. Yang kita harus kendalikan tuh penyebarannya. Jangan sampai ke titik sini, melampaui ini, kapasitas ini. Nah, inilah tugas kita di sini, ya. Nah, terus bagaimana sekolah-sekolah pemerintah harus mengisolasi, meliburkan diri. Makanya kita harus patuhi. Misalkan ini kita nih yang beresiko, ya. Ini ada yang terinfeksi. Ini yang tengah ini. Yang ini, yang R ini yang sudah sembuh. Nah, kita populasi kita, ya, masyarakat kita. Nih, di Rengas Dengklok berapa? Ada sekitar berapa juta penduduk kita? Misalkan penduduk kita ada 100.000, ya. Nah, kalau berkerumunan, ini yang infeksi, ketemu yang infeksi, berinteraksi, coba bagaimana? Jadi sakit, yang sakit ada yang bergejala, dirujuk, ada yang tidak. Ini yang tidak, ini yang berbahaya, menimbulkan, menularkan orang lain, carrier kita sebut. Nah, kalau kita ini isolasi 14 hari, tidak akan ketemu yang infeksi, berarti yang positif di sini, circle-nya tidak bisa putus mata rantai. Makanya itu penting, isolasi 14 hari harus dipatuhi. Karena kalau berinteraksi, ya itu tadi, kasusnya meninggi dengan cepat. Jadi jangan dianggap enteng, tapi jangan ditakuti. Yang terpenting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana tadi sampai laju kurva ini jangan membatasi lebih dari kapasitas vaskes yang untuk menangani corona di Kabupaten Karawang, bil khusus Rengas Dengklok. Yaitu tolong pakai masker, ya. Cuci tangan pakai sabun kalau tidak ada hand sanitizer. Cuci tangan asal itu tidak bermanfaat. Kalau itu hand sanitizer minimal 20 detik, ya. Kalau pakai sabun 40 detik, udah itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi ada tekniknya, ada waktunya, itu mohon dipatuhi. Pakai masker, jangan berkerumun, banyakin istirahat, kita kembali ke keluarga. Dan yang terakhir yaitu tadi, selain budidaya cuci tangan, kita aktivitas fisik, makanan seimbang, ya, makanan seimbang, banyak minum. Karena pertama kali yang diserang tentu saja ketika tenggorokan kita kering. Nah, di sini kan pasti semua merasakan nih, asa dikelek-ketek, kararate. Makanya hindari minum es, banyakin air hangat. Tiap 20 detik minum, kehausnya minum. Istirahat yang cukup.
misalkan semua masjid mentaati mengikuti apa surat edaran, insya Allah ya Ibu dan Bapak sekalian, jadi wilayah kita itu sudah nyata ada positif. Bukan hanya Rengas Dengklok Utara saja, ini semua harus waspada karena interaksi corona itu dia dari negara Cina bisa ke kita, apalagi kita antar RT RW desa. Jadi semua itu harus siaga intinya, tidak hanya utara saja. Apalagi Rengas Dengklok Selatan harus siap-siap. Semua yang ada di kita itu ada, ya dari wilayah Puskesmas Solongsori, Puskesmas Rengas Dengklok itu juga harus siaga. Jadi jangan ada yang cuek. Terakhir saya titip untuk bapak-bapak berhenti merokok. Karena apa? Potensial untuk batuk. Kalau tidak mau didatangi petugas puskesmas sama masyarakat batuk teh cager-cager, engke laporna ke Pak Lurah laporna ke saya itu aya nu batuk sesak. Enggak sembuh-sembuh. Eta teh petugas kesehatan teh harus datang, daripada didatangin lebih baik insaf ya. Karena apa? Ini gerbang masuknya juga corona. Dengan daya tahan tubuh yang turun, terutama kan dia nyerangnya apa? Pernapasan. Corona itu ya pernapasan. Memang sekarang jangan dianggap remeh, hanya orang tua tidak, yang muda juga ya, yang muda juga bisa terkena, bisa memburuk, berakhir di ventilator. Mungkin itu saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Mumpung ada waktu kita bisa bersilaturahmi, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga merasakan sudah panas Pak ya. Bagi bapak-bapak, ibu mohon izin, Pak Kapolsek mohon izin. Bagaimana ini? Sekarang sudah lebih dari pukul 10. Berjemur itu 07 sampai 11. 11, sekarang Ya. sudah pukul Setengah 11. setengah 11. Masih limit waktu setengah jam. Oh ya, Kosong sedikit gak apa-apa, yang penting sehat. Kita simulasi cuci tangan Pak. ya nanti. Baik. Ya terima kasih. Ya sudah, ini emang anjurannya begitu. Ya ini yang ngomong bukan saya ini. Terima kasih Bapak Kapolsek. Terima kasih pencerahannya. Berarti nanti. Iya, virus itu mati oleh sinar matahari, bukan hanya corona saja, TBC dan yang lainnya. Ya. Jadi tidak apa-apa berjemur ya. Tidak usah, ibu-ibu tidak usah takut hitam. Yang sudah istirahat dan berteduh, kami persilahkan untuk kembali ke halaman. Kalau punten aja Imbon, kalau sudah tidak kuat, kita tidak memaksakan orang. Ya. Betul ini. Ini saya tidak ada kepentingan pribadi, nggak ada. Kalau tidak kuat bisa menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan. Ya, terima kasih. Kita persilahkan yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Damiri untuk menyampaikan saran-saran syar'iyah terkait satu, pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Yang kedua, seandainya sudah ada apa namanya Kang Iskandar, edaran dari kabupaten, apabila sudah ada bisa juga dibahas sekaligus dengan ibadah Ramadan dan ibadah Idul Fitri. Mana fal ya tafadhol. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis haqqi wal mustaqim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u sirahul mu'mini, sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Ibu camat yang terhormati, aparat pemerintah Kota Dengklok yang terhormati, para kiai, para ustaz, para mu'alim dan mu'alimah yang terhormati, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan adanya topik secara singkat. Dikenakan penjabaran dari awal sampai barusan saja sudah cukup. Namun untuk pribadi saya berdasarkan memang sudah kami tidak lain hanya ngomong paling besar dari Quran dan hadis, itulah berlebih. Kemudian masalah ini sudah menjadi fatwa Majelis Ulama tingkat pusat, sudah cukup gamblang dan jelas.
peraturan pemerintah suku dan jalan itu semuanya ada bagian dari firman Allah tadi, wal asri, demi waktu yang kita alami waktu sekarang ini. Innal insana, sesungguhnya semua manusia lafi husnin, pasti ada dalam kerugian. Kalau tinggal diam saja, maka di sana illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, maksud beriman ini panjang. Di antaranya percaya pada Al-Quranul Karim. Sedangkan semuanya apa yang terjadi di dunia ini sudah tercatat dalam Al-Quranul Karim. Di antara firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Yang pertama, masalah corona, ada ahlinya sudah terangkan tadi bagaimana cara menghindari atau sudah diterangkan, dan juga bagaimana kami sudah belajar, sudah melaksanakan isi Al-Quran. Pemerintah pun sudah melaksanakan sebagian isi Al-Quran. Itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh di sini bukannya sholat, puasa dan sebagainya, tetapi pemerintahan mengadakan apa itu dan ini, itu amal soleh supaya dilaksanakan oleh rakyat. Itu sebagian dari amal soleh pada zaman sekarang ini. Selain daripada sholat, puasa dan sebagainya, kita rakyat mengikuti aturan pemerintah itu termasuk amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq, berwasiat dengan jalan yang benar. Ini satu-satunya untuk masa sekarang jalan yang benar. Mengapa demikian? Dalam ajaran kita ada syariat, tarekat dan hakikat. Apa syariat? Apa syariat? Ilmu untuk mengatur penyakit virus corona. Itu ilmu tentang bagaimana cara menghindarinya, bagaimana memeranginya. Kemudian tarekat mengamalkannya, melaksanakan sebagaimana fatwa MUI dan usulan pemerintah. Itu termasuk namanya watawassaw bis sabri, bil haqqi, jalan yang benar. Kemudian watawassaw bil haqqi, sabar. Kita melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur oleh pemerintah, kita harus sabar. Bagaimana caranya? Ini semuanya sudah termasuk dalam Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, selain daripada kita berduka cita, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah kita tidak tinggal diam, dari pusat sampai bawah sampai RT sudah diatur oleh pemerintah. Tinggal kita melaksanakan saja. Adapun masalah tarawih dan Idul Fitri sudah tertera supaya nanti bisa dibacakan bagaimana untuk melaksanakan tarawih dan lebaran. Supaya nanti dibacakan. Saya meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua MUI, saya Iskandar, Sekretaris MUI Kabupaten, Sekretaris MUI Kecamatan Tengas Dengklok. MUI itu sifatnya hanya fatwa. Di kami sudah ada salinan sebanyak 10 lembar fatwa MUI tingkat pusat. Kemudian ada 2 lembar surat himbauan fatwa MUI tingkat kabupaten. Kemudian 2 lembar himbauan MUI tingkat kecamatan. Juga alhamdulillah kami sudah mengantongi juga surat edaran dari mulai Kemenag tingkat pusat terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih, Idul Fitri, dan sholat Jumat serta berjamaah dari tingkat Kemenag pusat. Bahkan kemarin alhamdulillah sudah datang dari tingkat Kanwil Provinsi Jawa Barat dan tingkat Kemenag Karawang. Tetapi kami tidak akan membacakan hasil surat edaran dari Kemenag karena ada di sini Bapak Kepala KUA atau yang mewakilinya. Kalau dari MUI sifatnya hanyalah fatwa. Adapun yang berhak mengeksekusi adalah urusan
kantor Kementerian Agama yang dalam hal ini merupakan bagian dari elemen pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk MUI sudah jelas dasar hukumnya dalam 10 fatwa MUI tingkat pusat, ada 6 halaman, ada 6 lembar terkait dasar hukum baik Al-Quran dan hadis serta ijma ulama. Di sana tertera paling tidak ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan virus corona. Yang pertama, apabila di suatu daerah keadaannya masih terkendali, maka sholat Jumat silahkan lanjutkan. Pun hanya dengan aktivitas sholat-sholat yang lain, pastinya sesuai dengan protokol yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila suatu daerah keadaan terkait dengan penyebaran virus corona ini tidak terkendali, maka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat atau aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya yang melibatkan orang banyak, apalagi tidak memakai standar protokol. Itu saja. Nah, untuk mengetahui terkendali atau tidaknya, ini yang berhak menentukan. Yang pertama mungkin adalah bagian mapping pemetaan dalam hal ini pihak kecamatan yang di bawahnya ada puskesmas. Itu saja. Dan untuk membacakan keputusan dari Kemenag Karawang, Kemenag Provinsi dan Pusat, kami serahkan kepada kantor urusan agama yang barusan sudah kami berikan salinannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, khusus para mustika, mengingat waktu yang sudah sekian panjang dan panas yang cukup terminat, saya akan sampaikan surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan ini adalah akan menjadi bahan bagi kita untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat yang perlu disampaikan. Pak Penyuluh, bagaimana agar kita terhindar dari corona? Pertanyaan masyarakat, kalau doa apa, kalau surat apa? Maka saya jawab, laksanakan doa, sholat yang diajarkan oleh para ulama, tetapi yang secara spesifik, ya, yang secara spesifik untuk agar kita terhindar daripada corona, kata saya, baca surat edaran. Itu aja. Jadi bukan baca surat Yasin, bukan baca surat Al-Kahfi, tapi baca surat edaran dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi Pak Kapolsek menyampaikan bahwa ada tataran tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Karena kita mengambil kepada instansi tertinggi. Jadi dari kabupaten, Kementerian Agama sudah menyampaikan edarannya, dari provinsi juga sudah menyampaikan edarannya, yang tadi Kepala MUI juga menyampaikan, dan juga dari Kementerian Agama, ya, pusat. Maka dalam hal ini saya tidak akan membaca semuanya. Yang akan saya baca adalah edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Indonesia. Surat edaran nomor SE 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19. A. Umum, bla bla bla. B. Maksud dan tujuan, bla bla bla. C. Ruang lingkup, bla bla bla. Kemudian D. Dasar, bla bla bla. E. Panduan pelaksanaan ibadah. 1. Umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. 2. Sahur dan buka puasa dilaksanakan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau iftar jama'i atau buka bersama. Yang ketiga, sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah.
Jadi kalau begitu tadi harapan yang disampaikan oleh Ketua DMI untuk masjid yang tidak bisa menjaga kerumunannya agar tidak melaksanakan di rumah bersama keluarga inti. 4. Tilawah atau tadarus Al-Quran dilaksanakan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. 5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan, buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintah, lembaga swasta, masjid maupun di musola ditiadakan. Ini sudah menjadi tradisi kita, Pak, bahwa di Indonesia ini ada yang dinamakan dengan bukber, baik di instansi, di masjid, di mana ini agar ditiadakan. Cukup buka puasa di rumah masing-masing bersama anak dan istri. Saya lagi rapat ini dulu. 6. Peringatan nuzul Quran dalam bentuk tabligh dan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintah, lembaga swasta, masjid maupun musola ditiadakan. 7. Tidak melakukan i'tikaf di 10 hari di malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau di musola. Jadi i'tikafnya cukup dengan istri di rumah, baca Quran bersama-sama. Yang 9, agar tidak melaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. Salat tarawih keliling atau tarling. Ini biasanya kan di kita bertingkat kabupaten, tingkat camat dan Bu Camat ya. Ini ditiadakan. Ini arah dari Pak Menteri Agama. 2. Takbir keliling. Kegiatan takbiran cukup dilaksanakan di masjid musola dengan menggunakan pengeras suara atau sound system. Yang ketiga, pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. Jadi untuk pesantren kilat yang biasa dilakukan agar ditiadakan. 10. Silaturahmi atau halal bihalal yang lagi dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri biasa dilakukan melalui media sosial atau bisa dilakukan melalui media sosial atau video call atau video conference. 11. Pengumpulan zakat fitrah atau ZIS, zakat, infak dan sedekah. Huruf A, menghimbau kepada seluruh umat Islam agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat. Ini zakat mal. B. Bagi organisasi pengelola zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung, dan membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi penyebaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan. C. Organisasi pengelola zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat atau UVZ dan panitia pengumpul zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, musola atau tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan secara sarana untuk cuci tangan atau pakai sabun dalam kurung CTPS dan alat pembersih sekali pakai atau tisu yang ada di lingkungan sekitar. Maksudnya sekitar pengumpulan zakat. D. Memastikan satuan pada organisasi pengelola zakat di lingkungan masjid, musola dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruang dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handle pintu, sakral lampu, komputer, papan tik, alat pencatatan, tempat penyimpanan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. Yang terakhir, mengingat para panitia pengumpul zakat fitrah atau ZIS untuk minimalkan kontak fisik langsung seperti pejabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat. Jadi cukup menyerahkan, disimpan, kemudian diambil oleh si petugas zakat. 12. Penyaluran zakat fitrah atau ZIS. A. Organisasi pengelola zakat untuk pengumpulan zakat UPZ dan penerima pengumpulan zakat fitrah atau JIS yang berada di lingkungan masjid, musola atau tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat
untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang. Jadi mungkin caranya dirubah, Pak. Jadi panitia yang datang ke rumah diberikan masing-masing. Panitia mengumpulkan data, kemudian diserahkan kepada mustahik masing-masing. B. Organisasi pengelola zakat fitrah atau JIS yang berada di lingkungan masjid, musola dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah. Tadi masih menguatkan Mbak yang pertama. C. Organisasi pengelola zakat, unit pengumpul zakat atau budget dan panitia pengumpul zakat lainnya yang berada di lingkungan masjid atau musola atau tempat pengumpulan zakat yang lain berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran zakat dengan memberikan secara langsung kepada mustahik. Tadi saya katakan datang ke rumah masing-masing. D. Organisasi pengelola zakat atau UPZ dan panitia pengumpul zakat JIS yang berada di lingkungan masjid, musola dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk proaktif dalam melakukan pendataan mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat maupun ketua RT RW setempat. 13. Petugas yang melakukan penyaluran zakat atau JIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan alat pembersih sekali pakai atau seperti tisu. Yang ke-14, dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan dan menjaga kondusivitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah. Yang terakhir, ke-15, senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat, senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait pencegahan penanganan COVID-19. Penutup, semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkan persyaratan resmi pemerintah pusat untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah untuk daerahnya masing-masing yang menyatakan keadaan telah aman dari COVID-19. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2020. Menteri Agama Bakhrul Razi ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Al-Karom Bapak Haji Karjan yang mewakili kantor urusan agama Kecamatan Rengas Dengklok. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sudah cukup jelas hasil dari pertemuan kita hari ini. Akan tetapi jika ada yang ingin ditanyakan, kami membuka ruang tanya jawab, tapi setelah doa penutup. Jadi ruang tanya jawabnya bisa di tempat yang lebih teduh. Setuju ya? Baik, untuk doa penutup, iya, termasuk cuci tangan dulu. Kita tutup doa dulu, Pak. Kita tutup doa dulu. Nanti Ibu praktek cuci tangannya bisa di wastafel yang dekat warung sana, bisa juga yang di ujung sana. Tetapi bapak-bapak tidak usah berkerumun ke sana, cukup dari kejauhan. Nah, seperti itu. Ini mumpung terlihat semua, jadi latihan klik aja ada. Dulunya saya juga nggak apa-apa, tapi lebih spesifik karena ada. Sekarang aja, sebelum doa penutup, atau doa dulu, setelah doa penutup baru Ibu di sini, tidak usah di ujung sana. Doa dulu. Cukup ya, baik. Kita akhiri pertemuan ini, tapi setelah baca doa, Ibu akan praktek cuci tangan, ya, cuci tangan yang benar. Untuk memimpin pembacaan doa ini, saya mohon kiranya berkenan Bapak Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin. Fadhillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengadakan tangan ke langit, karena kiblatnya doa adalah langit. Kita mohon mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita dalam
menghindari atau menjaga penyakit corona ini, ya, semaksimal kita harus mengadakan ikhtiar, usaha kita harus benar-benar sebagaimana tadi diterangkan oleh narasumber sangat jelas. Tapi kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi disampaikan oleh guru kita, ad-doa'u mul ibadah. Doa itu saripati ibadah. Ad-doa'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Karena pengaruh doa itu sangat besar. Pengaruh hasil dari pengaruh dari doa itu sangat besar. Oleh itu kita tidak boleh mengabaikan berdoa, bukan hanya ikhtiar, tetapi juga kita doa. Dan ikhtiar maksimal sudah dilaksanakan, doa sudah dilaksanakan, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa kathir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsya wal munkar wal zalazila wal amrad was suyuf al mukhtalifah wal mihan ma zahara minha wa ma batan di baladina hada, di baladina Indonesia hada wasaq wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal juzam wa sayil amradi ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyahum syarra masaibid dunya wa din. Bismillahi yubrina min kulli da'in yashfina wa min kulli hasidin idha hasad wa min syarri kulli di syarri. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana adkhilhum jannati adnin ladzi wa'adahu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengadakan tangan ke langit, karena kiblatnya doa adalah langit. Kita mohon mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita dalam menghindari atau menjaga penyakit corona ini, ya, semaksimal kita harus mengadakan ikhtiar, usaha kita harus benar-benar sebagaimana tadi diterangkan oleh narasumber sangat jelas. Tapi kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
Karena tadi disampaikan oleh guru kita, ad-doa'u mul ibadah. Doa itu saripati ibadah. Ad-doa'u silahul mu'mini. Doa itu senjatanya orang mukmin. Karena pengaruh doa itu sangat besar. Pengaruh hasil dari pengaruh dari doa itu sangat besar. Oleh itu kita tidak boleh mengabaikan berdoa, bukan hanya ikhtiar, tetapi juga kita doa. Dan ikhtiar maksimal sudah dilaksanakan, doa sudah dilaksanakan, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsya wal munkar wal zalazila wal amrad was suyuf al mukhtalifah wal mihan ma zahara minha wa ma batan di baladina haja, di baladina Indonesia haja wasaq wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal juzam wa sayil amradi ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyahum syarra masaibid dunya wa din. Bismillahi yubrina min kulli da'in yashfina wa min kulli hasidin idha hasad wa min syarri kulli di syarri. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana adkhilhum jannati adnin ladzi wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ada kesimpulan apakah sholat Jumat, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat, apakah ada apa tiada. Jadi saya mohon bersabar, beberapa menit lagi saya minta waktu setelah cuci tangan Muspika berkumpul dengan Puskesmas Satuan Gugus Tugas Kecamatan. Ketuanya ketua saya, ketua 1 Pak Kapolsek, ketua 2 Pak Danramil, wakil ketua kepala Puskesmas. Jadi setelah cuci tangan kita akan rembukan dulu 5 menit untuk menentukan apakah pelaksanaan sholat Jumat sementara tidak ada atau bagaimana. Mohon bersabar. Soalnya ini pakai ini, nah pakai ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ujung kesini masukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan nggak? Ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Jempol. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir ujung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau enggak, la ilaha illallah. Bisa pakai apa kita ya sambil berdoa boleh. Terus baru air mengalir, jangan air mengalir dulu. Setelah semuanya fasenya
baru dibasuh dengan air mengalir. Kalau yang kering sih nggak apa-apa. Kalau pakai sabun, air mengalir ya. Kalau pakai ini cuci tangan 20 detik ya. Tapi kalau pakai sabun 40 detik. Itu ada maknanya. Kalau misalkan waktunya tidak seperti itu, kurang maksimal apa yang kita harapkan. Mungkin kalau umat Islam sekaligus saja berwudu. Tadi kan katanya doa itu kan senjatanya umat muslim, dan kita memang harus menjaga wudu ya. Jadi tidak hanya syariatnya saja, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya minta berdiri mempraktekkan, nanti dipimpin oleh Pak Kapolsek. Coba. Pokoknya mah pura-pura. Serius ya, serius. Ulah diplesetkan gitu serius, ini bukan untuk kepentingan diri lagi, kepentingan seluruh umat. Ya. Ayo Pak, Pak, kemana? Ya, langsung action. Ya, buru panas nanti. Sebetulnya saya masih ada bahan ini, karena udah ada yang menjerit, takut gosong. Penting dan harus ketahui sebetulnya. Ya, tapi nanti udah setelah ini. Baik ya. Ibarat ini sabun cuci tangan. Ya, ibaratnya ada keran anaknya ya. Ambil aja, boleh kiri, boleh kanan. Ya, ini ambil. Tadi kan perotak ya, tercet. Oh, bisa batur ini kali. Sudah ada kan? Bayangkan aja pokoknya. Set, sudah ada nih. Ya. Berbusa. Sampai berbusa benar. Nah, terus ini masukkan ke sela-sela jarinya. Masukkan. Sampai benar-benar kita ini percaya diri bersih. Ya. Nah, ini kan sudah nih. Nah, di mana? Ah, balik. Tak. Tumpakin. Nah, jangan digoyang-goyang. Ya, nah serius nih, gini. Gosok sampai ujung. Sampai ujung, Pak. Nah, setelah PD, ganti yang kanan. Tak. Lagi. Nanti, putarkan. Ya, ayo. Ganti yang kanan. Tak. Nah, terus. Terakhir. Nah. Kayak nyambal gitu, kurang lebih 40 detik. Kurang lebih 40 detik. Jangan 40 menit. 40 detik. Baru disiram air yang mengalir. Air yang mengalir, jangan masuk tembak. Uang pengarona masuk tembaknya. Sama dengan virusnya ada di bak, balik deh ya tadi. Nah gitu. Nah itu garis besarnya cuci tangan sesuai dengan tim medis. Mau Jokowi kayak, mau presiden mana kayak sama. Gitu cuci tangannya ya. Tolong Bapak ada himbauan-himbauan ya, kita pasang spanduk dan lain sebagainya. Nanti desa juga kita mohon pasang untuk menangkal diri. Bukan masalah Indonesia saja, masalah seluruh dunia, seluruh umat. Nah, kita juga harus berpikir logika. Sekarang kita mengacu kemana arah kita untuk melaksanakan suatu ibadah. Nah, anjurannya Kemenak jelas, Fatwa MUI ada, maklumat Kapolri yang sudah disetujui oleh Presiden ada. Di antara maklumat Kapolri adalah sementara ini dalam wabah virus corona supaya cepat tereliminir ini, isinya diantaranya dilarang berkumpul, berkerumun, mengumpulkan massa dalam bentuk apapun. Kita tahu mengumpulkan massa itu dengan mudahnya untuk menyebarkan virus itu, karena virus itu menular mewabah itu melalui kontak antara manusia. Nah, kalau kita tidak mentaati suatu aturan yang disiplin itu anjuran negara, secara logika saja, kalau kita masih mengumpulkan orang, ya, mengumpulkan massa, apakah kita setidaknya itu tidak mendukung suatu kesejahteraan umat? Ya, berpikirnya ke sana. Nah, kemudian menolong seluruh umat yang kita sudah tahu ilmunya sesuai dengan tugas pokok kita, itu sama dengan ibadah juga, Bapak, sama dengan ibadah juga, ya. Kemudian kaitannya dengan salat Jumat, bagaimana sih salat Jumat bisa atau enggak? Kalau kita berpikir beberapa, dan saya lupa ayatnya, dari Sekretaris Jenderal MUI pernah live, ustadz terkenal live di TV One, ya. Kalau seandainya itu daerah bisa menyelenggarakan sholat Jumat atau sholat berjamaah di rumah,
Jangan nggak dilaksanakan di rumah, jangan mengundang bahaya, jangan tidak memberikan manfaat, jangan menyengsarakan, jangan membuat penyakit kepada warganya. Itu salah satu bentuk ibadah. Nah, kalau melarang kami tidak bisa, ya, tapi harus bercermin. Bercermin itu begini, mewabah ini penularannya melalui manusia. Kita tidak tahu si A, si B itu terpapar atau tidak. Dan kita sudah terbukti bahwa virus corona ini tidak pandang bulu si orang jet set, orang lot, atau orang miskin. Yang jelas sudah nyata-nyata semakin membias, Pak. Ya, semakin banyak yang terpapar. Nah itu. Kalau seandainya tak ada ketegasan dari para ketua DKM untuk menyelamatkan umatnya, hukumnya saya tidak tahu dalilnya kayak gimana, saya lupa karena nggak saya rekam itu. Enggak. Tapi secara analogi saya mewakili negara, kalau seandainya itu lebih baik tidak dilaksanakan jamaah yang sudah terpapar satu, sehingga yang lain kena positif. Nah itu, secara logikanya begitu. Kalau melarang, sebetulnya nggak ada. Secara hukum kami nggak bisa, Pak, melarang, ya. Tapi ada maklumat Kapolri. Maklumat Kapolri itu sudah dasar hukum kita untuk mengatur tugas polisi. Bisa untuk melakukan penegakan hukum. Contohnya apa? Seperti orang menghalangi pemakaman jenazah COVID-19. Ada ranah hukumnya, ada. Nah, berarti polisi bertindak sesuai ranah hukum tersebut. Sama kami juga gitu. Nah, kumpul sini berarti kita menyatukan persepsi untuk menyelamatkan umat. Nah, bagaimana mengatasi ini supaya wilayah kita tidak ada yang korban-korban berikutnya yang terpapar oleh virus corona positif ini, Pak. Begitu planning point saya. Kalau itu kata Ustadz yang terkenal aja dibilangnya ibadah karena menyelamatkan umat. Nah, kemudian dosa dan pahalanya gimana kalau orang tidak melakukan sholat Jumat? Kan ada panduan-panduannya itu, ya. Ada panduannya kalau situasi dalam bahaya bagaimana? Itu ada, Pak, ada, ya. Bacaan-bacaannya ada, bagaimana melakukannya dan lain sebagainya ada. Tentunya yang bisa menyampaikan ada ahlinya. Garis besarnya kami negara itu kerjasama stakeholder semua untuk menyelamatkan kesehatan seluruh umat ini. Bagaimana? Ya ikuti alur-alur yang positif tadi, anjuran-anjuran negara. Ya, ini gampang kok melaksanakannya. Ya kita nggak usah misalnya ada miskomunikasi perbedaan pendapat.